Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joyce Selovevila Kriswidiarnata dari SMA Negeri 5 Surabaya sebagai perwakilan Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Awards tahun 2025 dengan mosi perdebatan kedua, yakni Dewan ini lebih memilih sekolah menengah dengan mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dengan batasan mosi debat, sekolah menengah yang disebutkan mengacu pada sekolah dengan siswa berusia 14 hingga 18 tahun. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, pendidikan klasik bergantung pada kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin oleh guru dengan diskusi atau latihan minimal didorong oleh siswa, dan mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas, misalnya bahasa Indonesia, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Kemudian diajarkan terutama melalui buku teks. Sedangkan sebaliknya, pendidikan progresif menempatkan guru sebagai fasilitator yang memandu diskusi dan pembelajaran berbasis proyek serta pengalaman. Pembelajaran disusun secara tematis, misalnya tentang lingkungan atau eksplorasi luar angkasa, menggunakan berbagai sumber seperti artikel berita, buku fiksi, dan dokumenter. Sehingga dapat disimpulkan mosi perdebatan ini lebih mendukung kegiatan belajar mengajar yang terstruktur. Dengan begitu, saya selaku tim pemerintah dengan bangga dan tegas menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi perdebatan kali ini, didasari oleh poin-poin argumen. Yang pertama, pendidikan klasik memiliki struktur pembelajaran yang jelas dan terorganisir, sehingga siswa mendapatkan fondasi ilmu yang kuat dan sistematis. Dengan pendekatan ini, siswa diajarkan disiplin dalam belajar, keteraturan, dan fokus yang membantu mereka memahami materi secara mendalam dan juga tuntas. Kemudian poin yang kedua, yakni model klasik menempatkan guru sebagai sumber utama pengetahuan dan otoritas di kelas yang memungkinkan penyampaian materi secara efektif dan juga terkendali. Hal ini berdampak pada proses transfer ilmu yang lebih fokus dan juga efisien, karena guru memegang peran aktif dalam membimbing dan mengevaluasi kemajuan siswa. Kemudian poin yang ketiga, proses pembelajaran yang menekankan latihan, hafalan, dan pengulangan memastikan bahwa siswa menguasai kompetensi dasar secara konsisten. Berbeda dengan pendidikan progresif yang cenderung mendorong eksplorasi mandiri yang terkadang kurang terarah. Kemudian poin keempat, yakni pendidikan klasik telah terbukti secara historis mampu membentuk kualitas akademik dan karakter siswa yang unggul dengan fokus pada pengembangan disiplin, tanggung jawab, dan etika belajar yang kuat. Kemudian poin yang kelima, yakni penilaian dalam pendidikan klasik dilakukan secara berkala dan sistematis, sehingga hal ini meningkatkan akuntabilitas proses belajar dan menunjukkan masukan yang jelas untuk perbaikan. Kemudian poin yang keenam, dalam konteks pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa menghadapi ujian dan dunia akademis lebih lanjut, sistem pendidikan klasik yang terstruktur dan disiplin lebih sesuai untuk memastikan keberhasilan para siswa. Dengan implementasi nyata atau bukti, pendidikan klasik di sejumlah sekolah menengah telah menunjukkan hasil positif, seperti di SMP IT Darul Azhar Aceh Tenggara yang menggunakan kurikulum klasik lengkap dengan pendidikan karakter terintegrasi. Sekolah ini melaksanakan jam sekolah full atau full day school yang efektif memperkuat aspek intelektual dan juga moral siswa. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya pendidikan yang terstruktur, sistematis, yang merupakan karakter utama pendidikan klasik dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian siswa secara menyeluruh. Kemudian ditinjau dari realita yang ada, beberapa siswa seperti siswa dengan kesenjangan belajar, siswa dengan latar belakang literasi yang rendah, penyandang disabilitas, siswa yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk belajar, dan siswa dengan semangat belajar yang rendah seringkali mengalami stagnansi dengan model pendidikan progresif. Semua alasan dan bukti tersebut menguatkan mosi bahwa model pendidikan klasik lebih efektif untuk sekolah menengah. Struktur yang jelas, pembelajaran yang terukur, serta pengembangan karakter yang terintegrasi membuktikan bahwa pendidikan klasik memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan model progresif yang lebih fleksibel dan kurang terstruktur. Terima kasih.